Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Adiputra Yudhistira dengan NIP saya 19860630220 1210006. Kebetulan saya bertugas di SMKN Negeri 4 Tasikmalaya dan kebetulan saya ditugaskan untuk mengajar kelas 12 pada mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengayaan ya, karena memang di kami untuk bulan ini kami fokuskan untuk pengayaan uji kom atau ujian kompetensi. Nah, pada pengayaan kelas 12 ini saya menyampaikan kepada anak-anak tentang pengenalan perangkat. Ya, jadi saya kemarin evaluasi pengetahuan awalnya bahwa anak-anak ketika saya tanya untuk perangkat jaringan juga mereka belum tahu, gitu ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa anak-anak harus dimatangkan dulu tentang pemahamannya mengenai nama-nama perangkat, gitu ya, perangkat-perangkat jaringan beserta pusingnya masing-masing. Baik, kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama, nah, si anak harus mengetahui apa itu router, begitu ya. Nah, di sini saya contohkan serinya adalah Mikrotik Router Wireless RB941 2ND Uplite. Fungsi router itu adalah sebagai penghubung antara dua komputer atau lebih supaya dapat berbagi data dari satu komputer ke komputer lain. Jadi fungsi router ini sebagai manajemen atau manageable lalu lintas data atau lalu lintas internet, gitu ya. Jadi di sini kita bisa atur ya jaringan, penggunaan jaringan ini kita bisa atur ya, kita arahkan kemana, bandwidthnya berapa, gitu kan. Nah, kita aturnya di sini menggunakan alat yang bernama router. Ini harganya sekitar 350.000, begitu ya. Ini gambarnya ya, dan alat ini sering dipakai untuk praktikum ya, untuk istilahnya routing ya, routing istilahnya jaringan. Yang kedua ada hub. Di sini saya contohkan hub seri DGS 1016C, mereknya merek D-Link, dan fungsi dari hub adalah agar suatu perangkat dapat saling terhubung satu sama lain dan sekaligus juga dapat berbagi mengenai berbagai macam perangkat informasi seperti dokumen dan file lainnya. Dengan demikian komputer yang terhubung dengan hub bisa saling bertukar data. Jadi intinya hub ini fungsinya untuk menyebarkan jaringan, gitu ya. Jadi istilahnya ini untuk apa? Supaya perangkat-perangkat yang lain bisa terhubung ke jaringan. Intinya untuk menyebarkan jaringan lah, gitu ya. Harganya sekitar 870.000. Nah, gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya ada access point Linksys WAG 54G, mereknya merek Linksys. Nah, ini access point. Ya, sebenarnya adalah alat untuk memancarkan sinyal yang berasal dari router dan kemudian digunakan untuk membuat jaringan wireless LAN. Nah, yang sering hotspotan gitu ya, yang sering misalnya beli voucheran gitu kan. Nah, ini alatnya, gitu ya. Jadi dari router ya ditembakkan ke sini, disambungkan ke access point. Nah, access point itu yang nanti menyebarkan jaringan wirelessnya, begitu ya. Harganya 40.000. Selanjutnya ada switch. Nah, switch di sini saya contohkan seri DGS 1016C merek D-Link. Nah, switch juga sebenarnya ya hampir samalah dengan hub gitu ya. Cuman mungkin kalau switch itu lebih pintar dia, gitu kan. Dia lebih bisa disetting lah gitu ya kalau switch, atau bisa di manajemen ya. Kalau hub kan tidak, dia hanya istilah membagi jaringan saja, loss aja gitu. Kalau di sini kita bisa mengaturnya. Kalau di switch harganya sekitar 824.900. Ada modem Huawei E5673.
Fungsinya untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital sehingga kita bisa terhubung ke jaringan internet. Ini modem lah gitu ya, sama dengan HP juga. HP sekarang HP juga sekarang sudah bisa jadi modem ya, dengan desain HP kita juga bisa mendapatkan akses internet dengan menggunakan fasilitas hotspot. Yang keenam ada ini satu paket komputer Asus serinya ET2411 inti B030C, mereknya merek Asus. Ya, kalau ini PC jelas PC, ini satu perangkat atau satu paket harganya 16.100.800. Yang selanjutnya ini untuk server, kebutuhan server serinya TS100E10P14 Xeon E2224. Ya, jadi server ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dan menyimpan file data untuk kemudian diakses bersama menggunakan file sharing. Nah, spesifikasinya pasti lebih bagus dan harganya juga lebih dari PC-PC klien. Harganya sekitar 10.249.000. Yang selanjutnya ada repeater. Di sini saya contohkan serinya seri TL WA850RE, mereknya merek TP-Link. Ya, jadi repeater ini merupakan alat untuk memperkuat sinyal ya pada jarak jauh sehingga isinya menjadi lebih mudah untuk diakses. Jadi fungsinya adalah untuk memperkuat sinyal ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Harganya di sini sekitar 279.000. Gambarnya bisa dilihat, bentuknya seperti itu. Jadi fungsinya untuk memperkuat sinyal. Nah, kalau ini satu paket keyboard dengan mouse-nya, gitu ya, merek Logitech. Ya, tentu kita sudah pada tahu lah. Kalau ini mah ya fungsi keyboard dan mouse gitu ya. Oke. Nah, ini khusus mouse harganya 95.000 dari merek Logitech. Ya, ini juga diperlukan karena ya untuk manajemen jaringan kan juga pakai alat ini gitu ya, pakai mouse, pakai komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, sedikit sajalah ya perangkatnya yang bisa saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini yang saya sampaikan ke anak-anak gitu ya. Karena memang anak-anak ini kelas 12 di sini sekarang itu angkatan Covid. Kadang-kadang alat-alat jaringan juga mereka tidak tahu. Makanya saya perlu mereview kembali pengetahuan mereka ya tentang perangkat-perangkat jaringan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.